Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, melihat fenomena Yusuf Mansur sekarang ini, maka alangkah baiknya kita kutip firman Allah di dalam surat Yusuf ayat 33. Begini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahun wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Artinya, ya Allah, kata Nabi Yusuf nih, as-sijnu ahabbu ilayya. Penjara itu lebih aku sukai, mimma yad'unani ilaih, daripada aku mengikuti atau memenuhi ajakannya. Jika engkau tidak memalingkan aku dari tipu dayanya, pastilah aku akan terjatuh. Wa aku minal jahilin. Dan saya termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang jahil atau orang-orang yang bodoh. Mengartikan ayat ini tentu saja kita tidak bisa letterless. Misalnya penjara lebih aku sukai. Bukan berarti orang lebih menyukai masuk penjara, bukan itu maksudnya. Tapi daripada, kata Nabi Yusuf, daripada dia terjatuh ke dalam tipu daya, dalam sejarah itu disebut dengan nama Zulaikha. Daripada dia terjatuh ke dalam bujuk rayu dan ajakan Zulaikha, maka dia lebih senang dijebloskan ke dalam penjara. Itu kira-kira. Nah, bagi Yusuf Mansur sekarang mungkin ayat ini cocok untuk dirinya. Tapi bukan karena dia digoda oleh macam-macam gitu. Pertama kita lihat mengapa penjara sekarang ini lebih pas bagi Yusuf Mansur. Ya. Yang pertama itu adalah karena dia sudah kehabisan ide di luar. Kan nggak kemana-mana dia sekarang ini. Nggak ada orang ngajak ceramah gitu kan. Dia untuk mengambil sedekah itu sudah nggak ada itu mimbarnya. Kemudian dia membuat proposal tabung tanah misalnya. Siapa yang percaya sama dia sekarang? Datang dia ke TKW Hong Kong nih, pasti dilemparin. Yakin saya, dilemparin. Kalau nggak percaya, tes aja. Kumpulin TKW minta duitnya. Dulu ya terbuka juga lah dikit. Proposal dulu tanah kita sudah 10 hektar misalnya. Disentul. Tapi buat sementara atas nama saya atau atas nama istri saya gitu. Nah, pasti itu dilempari dia oleh TKW Hong Kong. Karena orang-orang TKW atau TKI di sana itu sudah tahu dan sudah menyadari gitu. Bagaimana mereka sudah ditipu mentah-mentah oleh Yusuf Mansur secara bertahun-tahun. Dan tidak ada yang sanggup atau yang sukses meminta uangnya untuk dikembalikan. Kenapa nggak sukses? Karena orang itu terlalu percaya dahulu ya. Jadi uang itu diberikan dengan tidak pakai tanda terima atau tidak ada perjanjian yang punya kekuatan hukum tetap. Misalnya berjanji depan notaris, enggak ada. Bukti berikutnya coba lihat, dia kan Mansur ini seorang yang tidak pernah kenal lelah mengumpulkan uang dengan cara apapun. Kan dia pernah ke Korea juga itu. Korea nggak dapat, dia tuh sudah nggak sukses. Suruh orang pulang dia. Nah sekarang karena sudah mentok di mana-mana, sementara kasus-kasus hukumnya sudah banyak, maka kita minta lah ya. Misalnya ada itu dari hakim yang merasa ya kasihanlah kepada jemaah-jemaah ini, udah kita simpan Yusuf Mansur di penjara. Saya kira sekarang ini menjebloskan Yusuf Mansur ke dalam penjara itu lebih baik buat dia. Maka di penjara dia ngaji ayat tadi itu. Kalau dalam periode pertama dia sudah mengaji ayat Sulaiman, gitu. Periode penjara kedua ya, dia sudah ngaji ayat Sulaiman. Penjara yang pertama mungkin dia kaji ayat Ibrahim. Gitu. Ibrahim mau dibakar oleh Namrud, kemudian Ibrahimnya adem. Kan orang nagih-nagih utang tuh, Yusuf Mansur menempatkan dirinya seperti Ibrahim yang adem ketika ditagih utang.
Periode kedua, dia sudah masuk dalam cerita Sulaiman. Sulaiman yang punya kekayaan. Wah, dia bisa bicara sama semut gitu kan. Bisa bicara sama semut, bisa bicara sama cicak. Walaupun dalam kenyataannya ya dia antri makanan di sana. Katanya bicara sama semut. Bicara sama semut. Dia tahu tuh bagaimana bicara sama semut. Lalu dari cerita-ceritanya dalam penjara itu dia olah ya sampai di luar nanti dia ceritakan dalam bentuk cerita mencari Tuhan yang hilang. Dia jual tuh kemana-mana, dapat duit banyak. Lalu meningkat lagi sehingga Yusuf Mansur itu menjadi konglomerat dari hasil cerita-cerita penjara. Nah, saya kira kelemahan penjara pertama dan kedua itu terlalu pendek. Sebentar gitu. Nah, penjara ketiga ini kita harapkan masanya panjang. Mungkin masanya di atas 10 tahun biar ngajinya khatam gitu. Kan dia juga menyebut di penjara tuh di pesantren, aneh nyantri gitu. Kan di mana-mana cerita nyantri di pesantren. Nah, sekarang Pak Yusuf Mansur anak nyantri lah gak 10 sampai 12 tahun. Kasus di luarnya misalnya terlibat money laundry, pencucian uang. Di jemaah masjid kota wisata yang diceritakan bisnis atau paket Jabal Nur. Cerita batu bara, bisnis batu bara. Ternyata kan uangnya itu 250 orang jemaah masjid kota wisata yakin bahwa Yusuf Mansur itu telah melarikan uangnya atau dia telah mencuci uangnya yang dibelikan kepada warung steak and shake. Karena itu kalau itu diproses secara hukum, maka hukumannya di atas 10 tahun. Ya 12 tahun, ya kan? Nggak bisa disamakan dengan kasus Harvey Muiz. Harvey Muiz itu juga korupsi 300 triliun dalam ceritanya tuh. Dihukum 6,5 tahun. Tapi Harvey Muiz kan ceritanya nggak bisa bicara sama semut. Nggak bisa dia bicara sama semut. Dia bicara aja sama hakim atau sama jaksa gitu. Jelas juga kan? Nah, Yusuf Mansur katanya bicara sama semut. Nah, kita berharap periode ketiga ini itu harta-hartanya di luar tuh disita oleh masyarakat, disita oleh negara gitu. Warung steak yang banyak itu disita oleh jamaah masjid kota wisata. Sehingga Yusuf Mansur tuh masuk dalam keadaan miskinau wa fakira gitu. Dalam keadaan miskin dan fakir. Ah, di situ dia mulai nanti berbicara dalam kontemplasi yang panjang. Dia nanti akan ya cerita warisan Sulaiman kan juga dikit baru dibahas sama dia. Maksud nanti cerita warisan Yusuf dia belum kaji ayat-ayat Yusuf. Nah, nanti setelah berumur sekarang katakanlah umur Yusuf Mansur itu kira-kira menjelang 50 tahun gitu. Ah, nanti umur 60 tahun sekian keluar. Dia telah menjadi sosok Yusuf yang hebat gitu. Ah, baru dia nanti cerita lagi nih, mau jadi presiden. Ana minta sama Allah, gitu kan? Seperti Yusuf menjadi menteri di Mesir gitu. Ah, Yusuf Mansur nanti mungkin ceritain itu jadi presiden sujud kepada Allah atau minta kepada Allah. Jadi ya kita kira penjara itu bagi sebagian orang mungkin menakutkan. Tapi bagi Yusuf Mansur bukan tempat yang menakutkan. Karena itu ya dipulangkanlah dia ke situ gitu. Cerita-cerita yang enak di penjara ini yaitu tidak adanya cerita Yusuf Mansur. Bahkan dalam cerita catatan subversif, buku catatan subversif yang ditulis oleh almarhum Bung Mukhtar Lubis. Di buku itu dia cerita ada seorang tahanan gitu. Itu mencuri di kantor Kodim. Itu brankas dia gasak. Di zaman itu tuh dia bisa membawa lari uang sebanyak 300.000 rupiah. Itu tahun 1956 atau 57. Dia minta saat itu uang tuh enggak dia kembalikan. Kata dia lebih baik aneh dihukum 10 tahun. Di uang yang sebanyak ini dihukum 10 tahun, di dalam penjara dia 10 tahun,
itu lebih baik karena di luar dia nggak bisa mencari uang sebanyak itu gitu. Jadi banyak juga orang yang senang masuk penjara. Yusuf Mansur kan dia mencoba ramah dengan kata penjara itu, pesantren. Nah sekarang masukkan lagi dia seperti cerita Yusuf gitu. Kalau Yusuf kan ada fitnah dunia yang dia hindari. Nah Yusuf Mansur ini perenungannya bagaimana menguasai dunia. Tapi ya sekarang yang didapat dengan prode kedua itu dikembalikan lagi ke masyarakat. Sehingga kosong-kosong gitu. Dia Yusuf Mansur keluar penjara kosong, masukkan lagi dia dalam keadaan kosong. Dulu dia keluar penjara itu dalam keadaan miskin dan fakir. Masukkan lagi dalam keadaan fakir dan miskin. Nanti dia keluar dari penjara, dia mewarisi ilmu Nabi Yusuf. Ya kan seperti ayat surat Yusuf. Ya, surat Yusuf dalam ayat ke-33 yang kita bacakan tadi itu. Jadi kita lihat cerita Yusuf Mansur ini memang berputar seperti itu. Jadi dari kosong-kosong dia keluar, nanti dia kosong-kosong lagi masuk. Gitu. Dari tidak ada duit dia keluar penjara, nanti dia masuk penjara juga dalam keadaan tidak punya apa-apa. Begitu semangat spirit Nabi Yusuf yang akan dicerna oleh Yusuf Mansur selama di dalam penjara. Tapi dengan syarat, ya harus ada tuntutan yang kuat dari masyarakat, khususnya jemaah masjid, kota wisata, agar harta mereka yang dilarikan oleh Yusuf Mansur dalam bentuk investasi bodong, atau pencucian uang itu bisa dikembalikan melalui cerita atau keputusan pengadilan. Mudah-mudahan di tahun baru 2025 ini doa-doa dari jemaah yang tertindas itu dikabulkan oleh Allah dan Yusuf Mansur kembali menempati cerita seperti yang dialami oleh Nabi Allah Yusuf. Di dalam penjara itu nanti dia akan mengkaji spirit Yusuf alaihissalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.